Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhartono, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Prodi Pendidikan Fisika, Universitas Kristen Satya Wacana. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 1 Kayen, Kabupaten Pati. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan uji kinerja atau biasa disebut sebagai UKIN. Saya akan menyajikan praktek pembelajaran pokok bahasan masa jenis. Berikut saya lampirkan sebagai bukti uji kinerja, tepatnya hari Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022. Dengan nomor induk mahasiswa 952022922. Nomor peserta PPG 2020002868883. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berjumpa kembali di pelajaran fisika ya. Nah, bagaimana kondisi hari ini? Sehat apa tidak? Alhamdulillah. Semangat? Semangat. Oke, luar biasa. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran untuk pagi hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu. Nah, yang paling pagi siapa tadi? Oh, Dikdo. Nah, hadiah untuk Mas Dikdo memimpin doa pada pagi hari ini. Yuk, dipimpin dulu. Mari kawan-kawan kita berdoa terlebih dahulu untuk mengawali pelajaran. Duduk siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Dikdo sudah memimpin doa untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita melanjutkan berikutnya, agar kita lebih semangat untuk pagi hari ini, mari kita mengawali dengan menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Nah, semuanya berdiri. Terima kasih, kita aplaus dulu untuk semangat kita. Untuk kehadiran pada pagi hari ini. Nanti tolong disebutkan yang tidak hadir siapa, alasannya apa. Kalau hadir nanti tunjuk atap, nggih. Oke. Absen 1, Andra ada? Andra izin, Pak. Oh, Andra izin. Andra izin kemana? Mau latihan lomba. Oh, latihan lomba. Wes, semoga juara ya nanti ya. Terus, amin. Cynthia ada? Hadir. Danisa? Danisa hadir. Danisa lagi? Oh, hadir. Nah, Dikdo, Bahtiar? Hadir. Eviana? Hadir. Fauzi? Hadir. Galang? Oke. Laila? Pelajaran pagi ini yang akan kita laksanakan, nanti tolong HP-nya jangan dipakai dulu. Nanti kalau kita sudah melaksanakan kegiatan, kalau Pak Har menginstruksikan untuk boleh memakai HP atau menggunakan HP, nanti bisa digunakan, nggih. Nah, terus untuk pagi hari ini terima kasih kepada yang piket sudah membersihkan lab ini untuk kegiatan kita belajar sehingga labnya sudah bersih. Yang tahu siapakah beliau? Belum tahu ya? Belum pernah lihat? Wah, padahal terkenal loh ini itu. Nah, ini namanya adalah Nelson Mandela. Nah, siapa dia? Di situ sudah ada. Presiden Afrika Selatan tahun 94 sampai 99. Nelson Mandela pernah mengatakan bahwa pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa digunakan untuk
mengubah dunia. Nah, beruntunglah kalian saat ini bisa mengenyam pendidikan di SMA Negeri 1 Kayen. Dan semoga kalian juga bisa mengubah dunia. Ini adalah Archimedes, Eyang Archimedes. Nah, Archimedes juga pernah mengatakan, bangkitlah di atas dirimu dan pegang dunia. Nah, itu yang dikatakan oleh Archimedes. Terus apa Pak hubungannya pembelajaran kita dengan Archimedes itu? Nah, nanti kita akan melakukan sesuatu hal yang pernah dilakukan oleh Archimedes. Setelah kita melihat tayangan dari siapa tadi? Nelson Mandela sama Archimedes. Nah, yang akan kita lakukan nanti masih berhubungan dengan Archimedes. Seperti yang Pak Har tadi sebutkan. Nah, dulu itu kan kita sudah pernah belajar mengenai alat ukur. Berbagai macam alat ukur. Mulai dari alat ukur panjang. Nah, yang kalian tahu ada apa saja penggaris. Ada mistar, jangka sorong. Ya, terus mikrometer, skrup. Nah, itu alat ukur panjang. Sampai ada alat ukur massa. Ada di depan situ ada neraca lengan. Timbangan itu nama lainnya. Sampai alat ukur suhu. Apa? Nah, termometer. Nah, itu yang sudah pernah kalian pelajari. Dan pada pertemuan sebelumnya, kita kan juga sudah belajar mengenai pengertian massa jenis. Masih ingatkah dengan persamaan cara mencari massa jenis? Ada yang masih ingat? Massa jenis itu diperoleh dari massa dibagi dengan volume. Oke, massa jenis itu diperoleh dari massa dibagi dengan volume. Nah, ini ada kisah menarik dari Archimedes. Nah, Archimedes punya kisah dengan seorang raja, namanya raja siapa itu? Di situ Raja Hero II. Nah, itu ketika dia diminta untuk menentukan apakah mahkota raja itu terbuat dari emas murni apa tidak. Nah, di situ ada kisahnya bahwa Archimedes itu seorang ilmuwan dari Yunani, kemudian diminta oleh raja untuk membuktikan kemurnian dari mahkota raja. Nah, karena dia itu bingung, Cah. Nah, karena awalnya Archimedes itu bingung, gimana caranya agar tahu bahwa itu emas murni atau tidak. Nah, suatu ketika Archimedes itu sedang mandi. Nah, mandi kan berarti lepas baju. Nah, ya kan? Nah, ketika sedang mandi, nah, saking pusingnya, mahkotanya juga diajak mandi. Bak yang penuh itu dimasukin mahkota. Nah, loh, kok airnya tumpah? Nah, kalau wadah penuh dimasuki suatu benda kan berarti langsung tumpah. Nah, disitulah dia gembira sekali. Kenapa gembira, Pak? Nah, karena dia tahu, oh berarti air yang tumpah dari bak itu sama dengan volume dari mahkotanya. Oke, volume dari mahkotanya. Akhirnya ketemulah massa jenis. Di mana massa jenis mahkota itu dibandingkan dengan nilai massa jenis emas murni. Nah, pada akhirnya ternyata di akhir kisah itu, nilai massa jenisnya berbeda. Nilai massa jenis mahkota raja itu berbeda dengan nilai massa jenis dari emas murni. Berarti dia sudah membuktikan bahwa mahkota raja itu terbuat dari emas murni enggak? Tidak, karena massa jenisnya berbeda. Oke. Kisah dari Archimedes tadi itu, nah, tujuan kita belajar pada pagi hari ini adalah nanti kita akan melakukan suatu kegiatan yang sama. Jadi kalian juga nanti punya pemikiran yang sama. Kita beranggapan kita akan melakukan seperti yang Archimedes lakukan. Melalui percobaan atau praktikum itu nanti kita akan ngapain? Akan menentukan faktor yang berpengaruh pada massa jenis zat benda. Jadi massa jenis zat benda itu dipengaruhi oleh apa toh? Nah, kalau Archimedes itu kan dia menemukan bahwa oh mahkotanya berbeda dengan massa jenis emas murni. Nah, ya hari ini kita akan menemukan faktor apa yang berpengaruh pada massa jenis benda. Nah, itu bagian akhir dari kegiatan belajar kita pada hari ini. Kalian beberapa kelompok nanti perwakilan ada yang maju ke depan untuk memaparkan apa yang sudah kita lakukan. Apa yang sudah kelompok kalian lakukan. Nah, nanti apa? Nah, salah satunya nanti menyimpulkan. Tapi sebelum menyimpulkan, kalian percobaan kan dapat data. Nah, data itu nanti dipaparkan kepada teman-temannya.
Nah, selain itu nanti ada beberapa soal untuk evaluasi di bagian akhir, nanti kalian akan mengerjakan itu. Dan kenapa kita harus belajar mengenai massa jenis, Pak? Nah, seperti yang dilakukan Archimedes, dia membuktikan bahwa suatu benda itu belum tentu massa jenisnya betul kandungan dari logam itu. Jadi manfaatnya kita dapat menentukan massa jenis zatnya. Dan yang kedua, ternyata konsep massa jenis itu dapat diterapkan dalam bidang pertambangan. Biasanya seperti itu. Itu manfaat kita untuk belajar massa jenis. Yang kita lakukan pada hari ini untuk mencari apa faktor yang berpengaruh pada massa jenis itu. Nah, nanti kalian akan mencoba beberapa kegiatan, sudah ada di depan. Yang pertama ada benda padat yang akan kalian cari massa jenisnya dengan berbagai variasi ukuran masing-masing logamnya. Dan kemudian yang berikutnya adalah kalian akan mencari massa jenis dari zat cair yang ada. Ini Pak Har punya sebuah benda. Ini logam stainless. Nah, ini bentuknya apa? Oke, bentuknya silinder. Nah, kalau bendanya logam, berarti kan dia benda padat. Nah, untuk mencari massa jenis, tadi sudah disebutkan Mbak Vika di awal kegiatan kita sebelum ini, bahwa massa jenis itu diperoleh dari massa dibagi volume. Nah, kalau bendanya itu logam seperti ini, nah, bagaimanakah cara mencari massanya? Ada yang tahu enggak? Oke, Mbak Danisa, gimana caranya untuk mencari ini? Oke, betul sekali untuk Mbak Danisa. Pinter sekali, aplaus untuk Mbak Danisa. Nah, jadi untuk mencari massanya, sama untuk mencari massa dari benda apapun, harus ditimbang pakai timbangan, atau di sini ada neraca. Nah, yang berikutnya, kalau seandainya ini bendanya logam, terus bagaimana cara mencari volumenya? Oke, Mbak Nafi. Oke, berarti seperti caranya Archimedes, nanti gelas ukur, berarti pakai wadah, diisi penuh air, kemudian ini dimasukkan. Nah, terus, oke, luar biasa Mbak Nafi. Nanti air yang tumpah itu adalah volume dari silinder ini. Nah, aplaus dulu untuk Mbak Nafi. Nah, itu juga sama seperti yang ada di depan sini. Nah, ini ada simulasi. Jadi ada simulasi, ada benda dan ada suatu bak. Nah, ini berisi zat cair. Nah, ini awalnya berapa volumenya? 100 liter. Nah, airnya 100 liter. Nah, ketika benda ini yang bermassa 13,70 kg dimasukkan ke dalamnya, nah, kan masuk ini berarti jadi berapa? Nah, 105,07 liter. Berarti ada kenaikan air. Nah, seperti yang dibilang Mbak Nafi, boleh seperti caranya Archimedes tadi, bahwa diisi penuh, masukkan logam, yang tumpah itu adalah volume dari benda yang dicelupkan, dicemplungkan. Atau boleh seperti ini. Jadi kalian punya wadah, diisi air berapa mili atau berapa liter, kemudian bendanya baru dimasukkan. Nah, kan pasti ada kenaikan air. Nah, kenaikan itu nanti dikurangi dengan air mula-mula. Nah, tadi airnya mula-mula berapa? 100. Ini 105,07. Berarti volume dari benda itu tadi berapa? Nah, 5,07 liter. Oke, pintar semuanya. Lain misal menggunakan air yang dimasukkan, adakah cara lain kalau bendanya seperti ini yang tidak teratur untuk mencari volume dari benda itu? Yo, Mbak Danisa gimana? Menggunakan persamaan bisa itu, Pak. Menggunakan persamaan. Apa persamaannya, Mbak Danisa? Kalau silinder itu volume sama dengan luas alas dikali tinggi, Pak. Jadi perlu mencari tingginya dan jari-jari atau diameternya terlebih dahulu. Oh, oke, betul ya jawabannya ya. Jadi kalian boleh nanti dalam percobaan itu mencelupkan ke dalam air atau menggunakan persamaan. Jadi tiap kelompok tidak harus sama. Nanti boleh
ambil gelas ukur atau boleh menggunakan jangka sorong. Gitu nggih? Nah, itu jawaban Mbak Danisa. Aplaus untuk Mbak Danisa. Itu tadi yang dijelaskan oleh teman kalian kalau wujud bendanya adalah padat. Ya, benda padat. Oke. Kalau seandainya sekarang misal Pak tanya, kalau wujud bendanya itu berwujud zat cair, karena nanti kita juga akan melakukan percobaan zat cair juga. Nah, adakah yang sudah tahu untuk mencari volume dan massa bagaimana? Kelihatannya wajahnya bingung. Mbak Devi tahu enggak? Belum tahu caranya. Belum tahu caranya. Yang lain tahu? Belum. Belum tahu. Ini Pak Har punya clue. Nah, di sini Pak Har punya gelas ukur. Ini ada skalanya enggak Mas Doni? Ada, Pak. Oh, ada. Nah, ini satuannya apa Mas Doni? Mililiter. Oke, mililiter. Nah, kira-kira kita bisa menggunakan ini enggak? Ini satuannya mililiter loh. Berarti itu satuan dari besaran apa? Ada yang tahu enggak? Oh, Mas Galang, gimana Mas Galang? Satuan dari volume, jadi kita bisa tahu volumenya dengan menuangkan zat cair ke gelas ukur. Oke, jadi nah sesuai yang disampaikan Mas Galang, nah ini benar satuan dari volume dan kita bisa mengukur menggunakan ini itu digunakan untuk mengukur volume. Berarti tinggal menuangkan airnya. Kalau nimbang sama, tinggal ditimbang pakai neraca. Oke ya, kira-kira Mbak Devi gimana? Oke? Tadi kalian sudah tahu bagaimana menentukan massa maupun volume dari benda yang wujudnya padat maupun cair. Nah, sekarang kita akan memasuki bagaimana cara mencari massa jenis benda itu tadi, masing-masing zat padat dan zat cair, dan apa faktor yang berpengaruh pada massa jenis zat. Nah, kita akan melakukan itu. Sebelum kita melaksanakan praktikum, di sini Pak Har punya LKPD, lembar kerja atau lembar kerja yang bisa kalian gunakan. Nah, yang mau membantu membagi enggak? Nah, Mas Sobri, bantu satu-satu ya. Nah, nanti setelah kalian dapat ini lembar kegiatan atau lembar kerja, nanti kalian boleh bergantian ngambil alat di depan, oke? Ngambil alat di depan dimulai dari kelompok 1, tapi tetap hati-hati karena ada bahan dari kaca. Jadi tetap utamakan keselamatan kerja. Untuk bendanya nanti kalian boleh seperti yang dibilang Mbak Nafi'i. Mau pakai cara Archimedes atau seperti yang disampaikan oleh Mbak Danisa, pakai jangka sorong. Dari kelompok 1. Itu nanti alatnya taruh bak. Untuk neracanya bisa dibawa sendiri. Yo, apa alatnya yo yang diambil? Oke. Yuk, kelompok berikutnya. Kelompok 3. Itu kita lihat dulu ini. Nah, untuk aktivitas yang akan kalian lakukan, yang pertama adalah mengukur atau menentukan, mencari massa jenis dari benda yang berwujud padat. Nanti ada tabel. Nah, ukuran bendanya itu sudah ada 2 jenis zat padat. Nanti mulai ukuran yang kecil, sedang hingga besar. Di mana nanti kalian mencari massa, kemudian mencari volume, kemudian terus ketemu massa jenisnya. Nah, nanti di ini harus segaris. Ini loh, Cak.
10 mon. Bang olah edek. Mana yang harus diubah dulu? Nah, yang paling atas dulu. Pas. Ya udah. Berarti nah, kita lanjutkan agar runtut ini tadi. Jadi kalian mengambil benda yang padat dulu. Nah, setelah ini kalian mengambil benda yang cair. Ada 3 jenis di situ. Ada air. Yang belum ngambil air silahkan nanti air. Ada minyak goreng dan ada oli. Nah, sebelum melaksanakan itu tolong dilihat dulu juga ini di depan. Diperhatikan dulu. Nah, di sini nanti ada beberapa variabel setiap tabel. Nah, setiap tabel itu mewakili satu benda. Misal tabel pertama ini nanti isinya adalah air. Tabel apa yang akan kita amati? Yang akan kita cari? Masa jenisnya, Ya, Pak. Mas Fauzi. Masa jenisnya. Masa jenisnya. Oke ya, betul. Nanti yang akan kita cari itu masa jenisnya. Nah, kemudian di sini ada apa lagi? Variabel yang akan kita ubah. Yang akan kita ubah apa? Kalau seandainya itu zatnya air, misalnya. Apanya? Mbak Cynthia? Volumenya, Pak. Oh, volumenya. Oke, nanti berarti di dalam tabel kalian bisa mengubah volumenya. Bisa 20, 40, 60 dalam satuan mili. Apa yang kita buat sama nanti? Saya, Pak. Oke, Mas Sofi, silakan. Zatnya, Pak. Zatnya, oke. Zatnya, jadi yang akan kita bahas sama nanti zatnya. Dalam satu tabel nanti berarti air semua. Ini volumenya berapa mili? 60. Oke, 60. Berarti nanti untuk volume massa airnya, jadi massa total dikurangi massa gelas kosong ya. Mas Fauzi berapa ini volumenya? 20. Ya, 20. Sekarang dilanjutkan kalau sudah dapat datanya. Nah, kalian kan perlu mencari massa jenisnya. Kalian boleh mengeluarkan HP untuk menghitung massa jenisnya. Terus dari data itu silahkan kalian bisa mengeluarkan laptop satu-satu tiap kelompok yang sudah kalian bawa. Coba buat presentasi sederhana saja. Pakai apa yang gampang? Pakai Canva ya bisa ya? Ya bisa. Oke, pakai Canva silahkan buat isinya apa? Isinya nanti tabel hasil dari percobaan kalian. Terus langkah ketika kalian melakukan percobaan. Jadi bagaimana kalian menentukan masanya? Bagaimana kalian mendapatkan volumenya? Gitu nggih? Bisa dipahami? Bisa. Oke, silahkan. Ya, ini nanti ditambah apa gitu biar lebih menarik nggih. Nih, Pak. Terus nanti tabelnya disesuaikan dengan yang ada di lembar kerja. Ya. Bon, sudah selesai nih. Oke, sudah.
Sudah selesai hasil PowerPoint-nya atau Canva-nya? Oke, sudah. Nah, mari kita memaparkan dari hasil yang sudah kalian buat. Dua kelompok saja. Kelompok siapa yang berkenan? Yuk, kelompoknya Mas Fauzi yang pertama, nanti berikutnya kelompoknya Mas Sobri. Nah, nanti silahkan yang lain memperhatikan kalau ada yang mau ditanyakan atau konfirmasi ke yang maju, silahkan ditanyakan, nggak apa-apa. Silahkan untuk kelompok 1, Mas Fauzi dan kawan-kawan. Teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil percobaan yang telah kami lakukan. Saya Fauzi Mukti. Saya dari 1 Saya dulu ya. Yang pertama, nama benda logam kuningan. Ukuran benda kecil, massa 9,0 gram. Volume benda 1,07 cm3. Massa jenis benda adalah 8,35 gram per cm3. Ukuran benda besar, massa benda 45,2 gram, volume benda 5,38 cm3 dan massa jenis 8,40 gram per cm3. Kemudian benda kedua adalah logam stainless steel. Ukuran benda besar, massa benda 65,2 gram, volume benda 8,23 cm3. Massa jenis benda adalah 7,92 gram per cm3. Air 40 ml didapatkan massa benda 38,8 gram dan massa jenisnya adalah 0,97 gram per mililiter. Kemudian untuk volume benda 60 ml didapat massa benda adalah 59,4 dan massa jenis airnya adalah 0,99 gram per mililiter. Kami menggunakan gelas ukur yang sudah ada skalanya. Jadi volume zat cair yang kami peroleh dalam satuan mililiter. Kemudian mencari massa. Dalam mencari massa, kami menggunakan langkah 1. Menimbang terlebih dahulu gelas ukur yang kosong. Yang kedua, setelah itu zat cair kami masukkan dalam gelas ukur tersebut pada skala tertentu. Selanjutnya kami timbang kembali gelas ukur yang sudah berisi zat cair. Dan langkah terakhir adalah massa zat cair kami dapatkan dari massa keseluruhan gelas ukur dan zat cair dikurangi massa gelas ukur yang kosong. Terima kasih, sekian dari kami. Oke, itu presentasi dari kelompok 1. Beri plus dulu untuk kelompok 1. Nah, dari data yang diperoleh kelompok 1 tadi, adakah yang mau bertanya enggak? Oh, ada, Mas Raymond. Menggunakan bersamaan untuk mencari volume. Jadi satuannya cm3. Sedangkan kelompok saya menggunakan gelas ukur, jadi volumenya pakai mililiter. Tapi hasil massa jenisnya sama. Apakah cm3 itu sama dengan mililiter? Jadi tadi pertanyaan dari Mas Raymond untuk kelompok 1, karena percobaannya itu ternyata berbeda. Kelompoknya Mas Fauzi menggunakan jangka sorot, sedangkan kelompoknya Mas Raymond tadi menggunakan gelas ukur. Nah, ketemu ternyata hasil satuannya itu yang satu, Mas Fauzi, volumenya pakai cm3, Mas Raymond pakai mili. Tapi datanya Mas Raymond ternyata yang diperoleh hampir sama, itu ya Mas Raymond. Nah, itu sebetulnya cm3 dan milimeter itu sama atau enggak mililiter ini? Izin menanggapi pertanyaan kelompok 2. Iya sama, jadi pada satuan volume 1 cm3 itu juga sama dengan 1 ml. Selain itu 1 desimeter kubik juga sama dengan 1 liter. Oke, ternyata jawabannya ternyata sama Mas. Karena yang lain gitu ya. Nah, semuanya. Jadi cm3 itu ternyata sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini untuk mempresentasikan hasil percobaan kelompok kami. Sebelum mempresentasikan, mari kita perkenalan. Nama saya Nafi Khairia. Dan saya Sobri Alwani. Oke, hasil praktikum kami yaitu data benda padat dari logam kuningan yang berukuran berbeda dan juga logam stainless steel
Next, air skala tertentu. Kenaikan dari zat cair pada gelas ukur merupakan volume dari benda tersebut. Next. Sedangkan pembahasan benda cair, mencari masanya dalam berbeda. Dalam mencari kami menggunakan langkah pertama ini adalah menimbang terlebih dahulu gelas ukur yang kosong. Kedua, setelah itu zat cair kami memasukkan dalam gelas ukur tersebut pada skala tertentu. Ketiga, selanjutnya kami menimbang kembali gelas ukur yang sudah berisi zat cair. Keempat, massa zat cair kami dapatkan dari massa keseluruhan gelas ukur dan zat cair dikurangi massa gelas ukur yang kosong. Sedangkan mencari volume, kami menggunakan gelas ukur yang sudah skalanya jadi volume zat cair yang kami peroleh dalam satuan milimeter. Presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok Nafi siap jawab? Mari kita perhatikan tabel di depan. Tabel ini adalah tabel yang sudah dipresentasikan oleh teman kalian kelompok 1 dan kelompok 5. Masing-masing sama, jadi kita perlu membandingkan saja untuk datanya. Nah, untuk bendanya, Pak Har ambil kuningan stainless sama benda yang cair adalah air. Nah, di sini ukuran bendanya itu beda, kecil, sedang, besar. Terus masanya juga beda, gitu. Nah, volumenya oh beda, oke. Terus ini dihasilkan massa jenis. Nah, berarti kira-kira yang berpengaruh pada massa jenis atau faktor yang mempengaruhi massa jenis benda itu apa? Oke, Mbak Zahra. Massa dan volumenya, Pak. Massa dan volumenya. Oke, jawaban dari Mbak Zahra adalah massa dan volumenya. Adakah yang lain? Pendapat yang lain? Mbak Vina apa? Mengaruhi massa jenis, massa dan volumenya. Oke, dari Mbak Vina juga sama. Yang mempengaruhi massa jenis menurut Mbak Vina juga massa dan volume. Ada lagi enggak yang lain? Mbak Laila. Ukuran bendanya, Pak. Oh, ukuran bendanya. Oke, berarti sekarang ada 3 pendapat yang berbeda. Oh, ada 2 pendapat yang berbeda. Ada yang ternyata yang berpengaruh adalah massa dan volume. Terus kalau Mbak Laila adalah ukuran bendanya. Oke, kita tampung dulu 3 jawaban. Aplaus dulu untuk bertiga. Kita amati lagi dan kita cermati. Nah, ini ada ukuran yang berbeda, massa beda, volume beda. Ini juga sama. Kelompok 5 untuk benda 1 ukuran beda, massanya beda, volumenya juga beda. Nah, tapi di sini massa jenisnya berapa ini? 8,35, 8,37, 8,40. Ini kan hampir sama toh, hanya komanya yang beda. Ini untuk benda kuningan. Nah, kelompok 1, sekarang kelompok 2. Ini 8,42, terus 838. Nah, 839. Duh, ternyata di situ ukuran benda beda, massa beda, volume beda. Tapi dari ketiga ini massa jenisnya hampir sama, bedanya cuma di belakang koma yang kecil itu. Oh, berarti benar apa tidak? Yang berpengaruh itu ukurannya, atau massanya, atau volumenya. Padahal sama loh massa jenisnya. Berarti apa yang berpengaruh itu? Siapa yang tahu? Bendanya, Pak. Oh, jenis bendanya. Ya, dari Mbak Nafi jenis bendanya. Adakah pendapat yang lain? Mas Artio. Kalau berdasarkan datanya, mempengaruhi massa jenis adalah jenis bendanya. Oke, jenis bendanya. Berarti sekarang ada 2 pendapat. Nah, ternyata bukan massa atau volumenya yang berpengaruh, tetapi jenis bendanya. Nah, itulah jawaban yang benar. Aplaus dulu untuk Mbak Nafi dan Mas Satrio.
Jadi ternyata yang berpengaruh itu pada massa jenis adalah jenis bendanya, bukan pada berapa besar volumenya atau masanya atau ukuran bendanya, tapi pada jenis Bendanya. Oke, baik. Itu untuk percobaan kita sampai hasil itu. Nah, kemudian di lembar kegiatan kalian atau lembar kerja itu ada soal evaluasi. Nah, silakan masih ada waktu untuk mengerjakan. Nanti dapat kita bahas bersama. Mengerjakan soal evaluasi, nah, Pak Har punya sesuatu. Dari apa yang sudah kalian praktikan tadi, di situ Kuningan kan beberapa kelompok dapatnya 8,3 sekian atau 8,4, hampir mendekati. Nah, ini ada hasil penelitian di jurnal, ternyata data kalian tidak jauh beda. Dan Kuningan itu ternyata datanya adalah 8,40. Berarti kan mendekati semua. Nah, berarti apa yang kalian lakukan itu sama seperti hasil. Berarti percobaan yang kalian lakukan itu berhasil. Aplaus untuk kita semua dulu. Gimana, sudah selesai mengerjakannya? Sudah? Mengerjakannya? Sudah, Pak. Sudah. Untuk soal yang pertama ada yang mau menjawab ya? Saya, Pak. Oke, Mas Sobri, boleh berdiri ya. Baca soalnya, jawab. Pada saat suhu 4 derajat Celcius, dari 0 naik sampai 4 derajat Celcius, air mengalami suatu peristiwa yang disebut sebagai anomali air atau keanehan pada air. Jelaskan peristiwa yang terjadi. Pada suhu 4 derajat Celcius, air mengalami penyusutan. Jadi volumenya mengecil, tapi masanya tetap. Bagaimanakah kondisi massa jenis air pada suhu tersebut? Kondisi massa jenis air pada suhu tersebut mengalami menjadi paling besar karena massa jenis atau ρ diperoleh dari M per V. Sudah, Pak? Baik. Terima kasih Mas Sobri. Betul jawabannya ya. Aplaus untuk Mas Sobri. Jadi yang pertanyaan pertama sudah dijawab oleh Mas Sobri. Pertanyaan berikutnya, soal berikutnya ada yang mau menjawab? Saya, Pak. Oh, Mbak Salwa, boleh Mbak Salwa. Massa jenis merupakan kerapatan atau densitas suatu zat atau benda. Ketika minyak goreng dan air dituangkan dalam satu wadah, bagaimana kondisinya? Mana yang berada di bagian bawah atau dasar, dan zat manakah yang berada di atas? Jelaskan peristiwa tersebut. Air dan minyak goreng tidak akan tercampur. Yang berada di bawah adalah air. Seperti hasil percobaan yang sudah kelompok kami lakukan, seperti ini. Rho air, minyak goreng, sehingga air berada di bawah dan minyak goreng berada di atas. Oke, itu jawaban dari Mbak Salwa. Nah, ini malah sudah dibuktikan. Nah, ternyata minyak goreng dan air itu tidak bercampur. Mana massa jenisnya yang lebih besar itu ternyata berada di bawah. Dan massa jenis air itu yang sudah kalian peroleh dari pengamatan kan lebih besar daripada massa jenis Minyak goreng. Jadi minyak goreng berada di atas karena massa jenisnya lebih kecil. Oke ya, daripada massa jenis air. Seandainya ada oli yang dimasukkan, berarti olinya di mana nanti? Di atas. Nah, di paling atas karena lebih kecil lagi dari data yang kalian peroleh. Gitu ya? Iya. Oke, aplaus untuk Mbak Salwa yang sudah melaksanakan pembelajaran kita pada pagi ini dan sudah didapatkan beberapa tadi hasil data. Nah, kemudian juga sudah mengerjakan beberapa soal evaluasi. Nah, sekarang saatnya kita menyimpulkan pembelajaran atau apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Ada yang mau menyimpulkan untuk pertemuan ini? Oke, Mas Doni. Pada hari ini kita sudah belajar untuk mencari massa jenis dari beberapa benda padat dan beberapa benda cair. Untuk mencari tahu faktor yang mempengaruhi massa jenis suatu benda dan faktor yang mempengaruhi adalah jenis bendanya. Terima kasih Mas Doni sudah
menyimpulkan. Nah, adakah kesimpulan yang lain atau yang didapatkan hari ini? Oke, Mbak Nafi. Kesempatan ini kita juga mendapatkan pengalaman secara langsung menggunakan alat ukur panjang seperti jangka sorong, alat ukur massa yaitu neraca, dan juga ternyata untuk mencari volume tidak harus menggunakan persamaan, tapi juga bisa dimasukkan ke dalam zat cair seperti yang dilakukan oleh Eyang Archimedes. Oke, seperti yang dilakukan oleh Eyang Archimedes. Ya, tadi yang sudah disimpulkan oleh Mas Doni dan yang disimpulkan oleh Mbak Nafi. Nah, ternyata kita sudah belajar hari ini banyak hal. Mulai dari kalian mencoba secara langsung menggunakan berbagai macam alat ukur. Gitu ya. Baik alat ukur panjang seperti jangka sorong tadi yang sudah digunakan. Alat untuk mengukur volume, ternyata betul Mbak Nafi. Tidak harus selalu menggunakan persamaan untuk mencari volume. Bisa menggunakan zat cair yang dimasukkan ke dalam wadah, nanti bendanya dicemplung ke dalam air itu, seperti yang dilakukan Eyang Archimedes kata Mbak Nafi. Itu ya. Nah, applause dulu untuk Mas Doni dan Mbak Nafi dan untuk kita semuanya. Silahkan, karena kegiatan kita sudah selesai, nanti untuk alat-alatnya dikembalikan ke tempatnya masing-masing, dibersihkan mejanya, gitu nggih? Nah, baru itu yang dilanjutkan nanti pesan Pak Har sebelum Pak Har akhiri dari percobaan tadi. Nah, tolong dibuat laporan yang sederhana. Formatnya sudah ada di bagian terakhir dari lembar kegiatan kalian hari ini. Gitu ya. Nah, nanti kita untuk kesempatan yang berikutnya belajar mengenai energi. Nah, gitu. Terima kasih sudah mengembalikan alatnya ke depan, sudah membersihkan mejanya. Kalian tetap jaga kesehatan, tetap kompak untuk kelas ini. Dan kalau pergi ke sekolah, berangkat ke sekolah, selalu utamakan keselamatan pakai helm. Oke ya? Oke. Nah, untuk mengakhiri kegiatan pada kesempatan ini, mari kita berdoa dulu. Gantian, tadi pagi di awal sudah dipimpin oleh Mas Digdo Bahtiar. Nah, ini gantian cowok yang belakang, Mas Sobri. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Sobri sudah memimpin doa. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita pekikan yel-yel SMA Negeri 1 Kayen. Masih ingat ya? Oke. Siapa kita? Semansaka. 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 Semangatnya. Oke.